at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Cukup itu adalah sebuah kalimat. Seumpama kita berhadapan dengan seseorang, maka itu berupa kalimat persembahan. Ya. Ditemukan beberapa redaksi juga mereka tahiyatnya beraneka. Ada di beberapa redaksi dan beberapa madhab mereka juga menggunakan dengan redaksi yang beda. Khusyuk itu adalah tenang, fokus, dan dia tenggelam dalam rasa, hilang rasa itu. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Waduh, orang iman mantap nih. Bagi setan orang ini kokoh, imannya mantap. Kenapa? Ada persaksian dalam hatinya ketika salat, illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ini orang menjadi goda. Kata setan, orang begini kayak berlebih keras dari besi, susah dilunakin. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ala hadratin Nabi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil muslimina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita awali dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih tetap menitipkan untuk kita nikmat karunia dan anugerahnya, nikmat sehat walafiat, anugerah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali menempatkan kita di tempat yang baik bersama orang baik dalam suatu kegiatan yang sangat baik, insyaallah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali lagi untuk membaca hikmah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan tema kita tentang bab salat, tentang perkara-perkara salat. Merujuk kepada kitab yang kita pegang, yaitu kitab Bulughul Maram, sampai kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tasyahud. Masih tema kita tentang tasyahud. Perlu dipahami kembali bahwa tasyahud dalam sholat itu adalah rukun, wajib dikerjakan. Tasyahud yang kedua, ya. Dalam sholat itu ada dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu bukan rukun, ya. Yang dimaksud oleh kita adalah tasyahud akhir. Maka dalam tasyahud akhir itu ada perkara-perkara yang juga wajib. Contohnya apa? Nah, selawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib. Dalam tasyahud,
kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti yang umum menjadi rujukan kita dari beberapa kitab-kitab fikih. Nah, kitab fikih juga mengambil motif dari beberapa hadis. Hadis inilah yang menjadi kajian kita, menjadi pembahasan kita yang akan kita baca. Pertama, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kalau kalian sholat maka ucapannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya. Summa liyakhtar minad doa ahjabahu ilaih fayad'u. Setelah kalimat itu dibolehkan kita melanjutkan dengan doa-doa pilihan kita. Ya, ada. Nanti di penghujung kita ketemukan hadis-hadis tentang doa-doa apa aja yang diperkenankan kita baca setelah kalimat tasyahud yang umum kita baca. At-tahiyyatul, sempurnakan dalam hadis yang lain, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Cukup itu ada sebuah kalimat. Seumpama kita berhadapan dengan seseorang, maka itu berupa kalimat persembahan. Ya. Ditemukan beberapa redaksi juga mereka tahiyatnya beraneka. Ada di beberapa redaksi dan beberapa madhab. Mereka juga menggunakan dengan redaksi yang beda. Menganut kepada apa yang kita pegang madhab Syafi'i, demikianlah umumnya yang sudah lama kita baca seperti itu. Ya. Kalau di madhab yang lain ditemukan mereka juga menggunakan redaksi yang beda. Selama ini ada dasarnya yang dipijak, artinya ada hadisnya, maka itu benar adanya. Ya. Cuma karena prinsipnya beda pegangan, karena dalam agama seperti itu, dalam bermadhab seperti itu. Demikianlah ulama mengatakan perbedaan ulama itu menjadi rahmat. Di mana kita bisa menemukan rahmat? Adanya pilihan kita. Di mana kita menemukan rahmat? Ketika dalam satu sisi kita gak sanggup, kita bisa ambil sisi yang lain. Jika di satu sisi kita keberatan, ya dengan alasan tertentu, maka kita bisa berikan pendapat yang lain. Titik rahmatnya di sana. Yang salah cuma satu, yang kagak kan lain. Itu aja udah. Selama mereka menggunakan berbeda cara, dan cara mereka semua ada pijakannya berupa hadis, maka itu dibenarkan. Dalam riwayat yang lain, ketika tasyahud, wada'a yadahu yusra ala rukbatai al-yusra wal yumna ala yumna wa aqada tarakatan wa khamsina wa asara bi isbahi sababan. Dalam riwayat yang lain, wa qabada asabiyahu kullaha wa asara bilati taliyal ibham. Ketika tahiyat, yang kanan di atas paha kanan, yang kiri di atas paha kiri. Angkat paha. Digenggam dan telunjuknya di belakang. Baik, kita akan ubahkan. Kapan kita mulai menggenggam seperti ini? Ketika udah mulai tahiyat sebenarnya. Kebanyakan kita masih lepas. Ketika tahiyat mulai, kita udah mulai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh alaina wa ala ibadillahis. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru naik. Naik kapan? Ketika illallah. Dan diikuti oleh pandangan mata kita ke terus. Itu tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, angkat mata ke
ini ya, yang jarang sekali orang praktekkan sunat illallah. Terus. Jadi menggerakkan itu ya. Ini ada polemik yang di sini sangat tajam tentang menggerakkan jari-jari. Baik. Hadisnya menurut ulama yang membahas masalah gerakan jari itu tahrik. Tahrik itu dari posisi diam dipindahkan ke posisi atas, itu namanya digerakkan. Oh, ya. Tadi kan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu dengan menggerakkan. Keterangan ini satu. Illallah, menggerakkan. Dalam bahasa Arab, menggerakkan itu adalah gerakan yang tidak terulang-ulang. Ya, karena ditemukan beberapa orang yang melakukan itu dengan cara digerakkan dengan berulang. Penekanan berulang-ulangnya tidak ada dalam beberapa penjelasan ulama. Kalau menggerakkan ya tahrik namanya. Illallah. Nah ini, jadi dari posisi bawah ini illallah, jempol tekan naik illallah. Nah, ini memang menggerakkan. Entah itu kesimpulan siapa yang mengatakan bahwa menggerakkan itu adalah begini. Nah, ya begini. Itu nggak tahu kesimpulan siapa. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau ada orang yang ketika tasyahud menggerakkan seperti ini, maka kita katakan itu juga tidak apa-apa. Ya, kalau kita kembali kepada prinsip hukum sholat, gerakan itu tidak apa-apa dan tidak mudorot, tidak membahayakan sholat. Gitu, ya. Ketika seperti itu, ya udah nggak usah dijadikan polemik. Ya. Cara itu seperti itu ya udah apa-apa. Karena orang dalam memahami hadis seperti itu banyak. Maka pentingnya kita ketika kita memahami sebuah hadis, fikih, telaah lagi rujukan-rujukannya, cari lagi pendapat ulama. Nah, jadi ulama menjelaskan di antaranya yang dimaksud menggerakkan gerakan ya illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, mata kemari. Terus ya, agak sedikit condong ke bawah. Pendukung ini, ini dia nih. Apa namanya? Pancingan begini. Loh, begini. Jadi ingat ya, posisinya jempol menunjang dan dia agak sedikit condong ke bawah. Ketika illallah mata masuk. Itu yang dimaksud menggerakkan. Ya, menggerakkan. Lalu batal nggak sholat kalau ada orang menggerakkan seperti ini? Tidak bahaya, tidak membatalkan. Sebab dalam prinsip yang lain apa? Jari-jari yang anggota badan yang sendinya kecil, kalau dia bergerak walaupun 1000 kali berturut-turut tidak batal sholat. Contohnya jari, bibir, lisan, ya, kemaluan. Kalau kemaluan kita umpamanya lagi sholat, minum madu, nyaman, sebotol, begini aja, begini jam sholat, batal nggak? Gerakannya nggak batal. Pikiran ente jadi bikin batal, ngayap mana-mana. Nah itu ya. Jadi yang nggak, jadi menggunakan tangan seperti itu betul nggak? Nggak ya. Jadi kalau ada orang menggerakkan ini jangan dihukumi dulu. Wah lu sholat berapa nggak sah sholat terus? Salah itu kalau gitu.
Ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau orangnya dikatakan kalau khasyah, lau khasyah galbuhana, kata Nabi, andai hatinya dia khusyuk, nasa kanat jawarihu, badannya. Kontradiksi nggak mungkin bahwa dengan begitu menjadikan dia khusyuk. Ada juga yang jadi fokusnya, ayo gerakin tangan gua. Khusyuk itu adalah tenang, fokus, dan dia tenggelam dalam rasa, hilang rasa dulu. Ustaz, itu ada hadisnya. Apa hadisnya? Lebih keras dari besi. La asyaddu ala syaitan minal hadid. Ketika kita begini tuh kayak getokin setan. Jadi seakan-akan dengan begini memastikan setan itu akan kabur dari kita saat kita sholat. Karena ketika kita begini, setan merasa digetokin. Ya, lebih keras dari besi. Itu hadis seperti itu. Nah, apanya? La ilaha illallahnya. Mana? Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Waduh, orang iman mantap nih. Bagi setan orang ini kokoh, imannya mantap. Kenapa? Ada persaksian dalam hatinya ketika sholat, illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ini orang menjadi goda. Kata setan, orang begini kayak berlebih keras dari besi, susah dilunakin. Itu maksudnya. Bukan jari-jarinya yang lebih keras dari setan, tapi apa? Ungkapan hati keimanan yang mantap ketika mengatakan illallah, itulah asyaddu ala syaitan minal hadid. Itu maksudnya. Kata orang, Ustaz tanya, kalau kita baca surat Al-Kahfi, saya nggak paham, Ustaz. Katanya bisa meneguhkan keimanan. Nah itulah kalau kita nggak paham Al-Quran masalahnya. Hingga surat Al-Kahfi, Al-Kahfi itu adalah kisah-kisah orang yang mempertahankan iman. Kisah-kisah itu inspiratif, sehingga membawa kesan dan pesan buat ente, iman itu kita mantap. Kan gitu. Ya, ente lagi nganggur, gak punya duit, ngedablon kan pintu, ngedablon. Gue ya, ada orang lewat dijung gue jujur, ada orang lewat bawa pikulan. Orang aja bisa ya, begitu ya, masa gue gak bisa. Inspirasi. Gue jadi kayak koko bahasa ini di rumah aja nobrak gitu kan. Gue ada duit, begitu. Gara-gara niat orang jual. Ketika ente baca surat Al-Kahfi, kisah pemuda yang mempertahankan iman dari pemaksaan pemurtadan Raja Zalim, kabur dalam gua demi iman. Luar biasa ini pemuda ini ya. Ya, ada kisah lagi Nabi Dzulqarnain, gitu kan, berpetualang dari timur ke barat, ya, mengesahkan nama Allah. Luar biasa, inspirasi keimanan. Kisah tentang Nabi Musa menambah Khidir, ya, mantap keimanannya. Kisah seorang dalam Al-Kahfi itu banyak kisah-kisah inspiratif yang kesannya amanatnya adalah apa? Meneguhkan iman. Seharusnya orang ketika baca surat Al-Kahfi imannya mantap. Kenapa? Membaca kisah inspiratif. Agama tuh begitu, kebanyakan pesan, dan kita kadang-kadang tak pandai membaca pesan. Paham nggak? Kepesanan kita orang beriman ini nggak pernah paham mau pesan. Nggak pernah pandai membaca pesan. Doa ya Allah biar dapat rezeki, biar mudah rezeki, cepat kerja. Malam doa, berhenti-henti, pagi-pagi di grup ada WA trik lowongan kerja di Cikarang. Ya, begini. Padahal jawaban doa di semalam itu teman share menerima karyawan di bagian ini minimal sekian, minimal sekian, kalau ya dijaga segitu. Tuh, ya nggak?
Sama dia apa? Nyampah mulu nih orang. Iya. Ya kan. Jawaban itu kan. Ya Allah minta kawin, ulama ini ya Allah, belum kawin, belum ada cewek gitu. Pagi-pagi ada tetangga lewat, anaknya baru lulus kuliah, ya kan? Permisi bang, numpang lewat. Itu jawaban lu malu lu minta. Gitu. Padahal numpang lewat tuh siapa tahu kan dia lagi basa-basi. Padahal ada hati. Mengata dia. Tuhan mah cepat jawabannya. Ya kan? Ini permasalahan kita sebagai orang beriman adalah hubungan kita dengan Tuhan adalah selama ini kita nggak pandai membaca pesan Al-Quran, baca pesan. Tapi kita nggak paham pesan Al-Quran. Ya, baik. Dalam sholat, at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alaika, kaji ada dalam. Yang mana seakan-akan kita berhadapan di at-tahiyyatu. Ibarat kita kalau ngomong orang ada salam pembuka, ya, kata-kata pembuka, ada pantun. Kan ibarat begitu ya, ada isi, baru ngomong. Begitu ibarat kita berbicara, duduk bersimpu depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai kita membaca apa yang terkandung dalam at-tahiyyat. Nah, disitulah kata Nabi, kalau kita lihat illallah, seakan-akan lebih keras bagi setan daripada bukan tangannya, tapi makna illallah itu yang dimaksud kalau lama. Nah, ini biar paham, karena orang mengkaji kadang-kadang agak malas mengkaji. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, dalam hadis berikutnya, An Fudhalah bin Ubaid qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati wa lam yahmadillah wa lam yusalli ala nabi fa qala ajila hada thumma da'ahu fa qala idza shalla ahadukum falyabda bi tahmid rabbi wa thana alaihi thumma yusalli ala nabi thumma yad'u bi masya. Ada orang sholat baca nggak seperti tadi, tahu-tahu cepet-cepet aja kata Nabi, ini orang sholatnya keburu-buru amat gitu. Nah, kata Nabi begini, kalau mau sholat ya jangan lupa baca alhamdulillah, baca selawat Nabi Muhammad. Udah kelas semua itu boleh doa apa aja. Nah, ini diajaran Nabi. Ya, ketika kita sholat jangan lupa asyhadu an la ilaha illallah tasyahhad. Jangan juga ada at-tahiyyatul barakatuh salatu thayyibatu. Ketika berdoa pun secara umum maka awali dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Itu teknik berdoa, tutorial berdoa seperti itu. Doa jangan langsung angkat tangan, ya Allah bokeh, wah jangan ngomong pas apa lo? Ya Allah lagi gabut, wah ngomong pas apa lo? Etika doa mau apa? Makanya dalam pembahasan kita sebelumnya, kalau doa yang paling bagus adalah makan walidan, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad supaya bahasanya tertata. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita doa dengan banyak macam-macam redaksi dan versi. Ambil contoh, Ustaz pakai doa karangasih boleh? Boleh, asal diatur doa lo. Nabi Muhammad mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Nabi Muhammad doanya. Ada orang yang zikir apa doanya? Allahumma fir li abi wa ummi, Allahumma fir li abi wa ummi. Ngomong bikin mana kira abi wa ummi? Pakai redaksi dia. Itu redaksi tidak dikenal dalam grammar bahasa Arab. Abi wa ummi. Nabi Muhammad kata Rabbi firli wali walidayya. Tuh, akibat kita enggak. Jadi Abdul doa makanya walidan, sebaik-baiknya doa adalah yang ada tuntutan dari Nabi.
Etikanya diawali dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Muqaddimahnya ulama banyak banget. Ya. Ada lagi Syekh Al-Bukhari bisa beredaksi agak beda, kan bisa aja. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka ridha wa anta lam tazali dalika ahla. Oh, sama aja. Ya. Nah, awal dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh. Muqaddimahnya ada alhamdulillah, ada selawat. Ditutup dibalik. Gimana? Tutupnya dibalik. Selawat dan alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Kalau dibuka alhamdulillah, ditutup selawat dan alhamdulillah. Alamat doa kalau dengan cara seperti itu. Ya, alamat makbul adalah doa kalau dengan cara seperti itu. Alamat terima. Pakai bahasa Indonesia gimana? Terserah. Ya Allah, di hadapan kami bersimpuh memohon karunia, ampunkanlah dosa-dosa kami. Terserah. Berikan kami istri yang solehah. Boleh terserah. Nah, bahasa Indonesia. Kalau doa-doa kenegaraan kan pasti bahasa Indonesia. Seperti itu. Doa-doa resmi pakai bahasa Indonesia. Maka ada orang yang doanya pakai ambil inspirasi ayat kursi. Allahumma ya Rahmanir Rahim. Kau yang Maha Rahmat. Ya Allahumma ya Ghafurur Syakur. Kau yang Maha. Ya, miskin kalimat orang ini. Baik ya. Tata cara doa seperti ini. Baru setelah selesai baca doalah apa yang kau minta apa saja. Falyaftar minta doa masya. Pilihlah apa yang kita mau. Nah kita lihat salawat yang dianjurkan dalam salat. Imam Syafi'i menganjurkan adalah pilih selawat yang kita kasih tema judul yang mana selawat Ibrahimiyah yang menjadi zikir kita ya kalau malam Jumat ya. Nah, apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Permasalahan lagi. Bolehkah kita membaca Sayyiduna dalam sholat selama itu masih dalam rangkaian doa dan menambah kalimat-kalimat doa yang kita maksud, atau itu bagian daripada kalimat-kalimat doa yang apa? Itu rumus umum dulu ya. Sebab Sayyiduna itu masuk dalam apa? Rangkaian doa selawat ya gitu. Kan Nabi nggak ada hadis yang mengatakan jangan baca Sayyidina, karena kita menitik beratkan kepada penghormatan lebih kepada Nabi. Itu belajar etika ini dalam tata bahasa ini. Ustaz akan jelaskan cara tata bahasa. Balik ayah. Statusnya sebagai apa? Bapak. Predikat bapaknya wajib disebut nggak? Wajib, karena statusnya dia sebagai bapak lu. Maka predikat bapaknya yang harus dipanggil predikatnya. Itu ada ketimpulan seperti itu ya. Gitu. Ridwan Hamdani, predikat sebagai Ustaz. Maka predikat itu disebut Ustaz Ridwan, ayah. Gitu kan? Coba lo panggil ayah lo. Yang tadi sama yang. Ya. Ya.
belum pernah kelilipan golok kali lo ya. Soalnya, lu pengen kelilipan golok lo. Belum ya? Ya jadi ini kuliah orang begitu ya. Ayat baik. Kenapa? Yang melekat pada orang tua kita ini kan bapak. Panggil pada bapaknya. Kan gitu, bapak juga manggil lo sebagai anak. Kadang-kadang, oh, nah, tuh predikat seperti itu. Ini tata bahasa loh, ngaji tata bahasa seperti itu. Ya, coba itu manggil aneh. Tidur-tidur aja. Goraka lo. Ya, mau nanya Ridwan, buset. Baik lo, mau nanya Ustaz. Ada predikat yang melekat pada pokok. Nah, kalau kita manggil Nabi kita Muhammad baik gimana? Nah, ada predikat yang melekat pada Muhammad. Apa? Kasih predikat yang lebih mulia sama dia. Kan gitu logikanya, belajar etika begitu, Pak. Ya. Nah, ada ketimuran seperti itu. Maka karena seperti itulah kita beri dia panggilan Sayyiduna Muhammad. Etikanya begitu, pantasnya begitu. Ya. Walaupun kita tidak temukan itu dalam syariat Nabi, dalam ajaran Nabi. Karena walaupun demikian secara pribadi, ya Ustaz juga nggak mau kan. Mulai hari ini kata Ustaz, lu cium tangan gua, nggak cium tangan lu berapa? Kan nggak perlu mengatakan gitu, harus begitu. Ya. Nah itu dikhawatirkan juga kita nanti akan jatuh kepada pemahaman kita telah berkata buruk kepada Nabi dan enggan berkata mulia untuk Nabi. Itu repot. Ente nggak mau sedikit pun muliain Nabi. Itu permasalahannya. Orang kalau belajar agama hanya cuma redaksional doang gitu, ya, tidak menggunakan apa yang disebut dengan etika, tidak menggunakan Nabi sebut apa adat istiadat Nabi sebut dengan ya, tuh. Belajar agama seperti itu. Makan depan pintu dosa nggak? Nggak dosa. Nah, ini. Cuman kalau ada nggak larangan dalam agama? Susah betul. Tapi itu ada dalam adat istiadat. Cium tangan, bagian adat istiadat. Ada orang gini ya. Orang tua Nabi di neraka. Memang hadis begitu apa ini? Kau banget gitu kalau kita. Abaka api wa abaka finnar. Kata dia, dia mereda seperti itu, apa lagi? Mau ditafsir apa lagi, Bang? Begitu, ya udah begitu. Nabi mah bapak orang tua orang tua. Ya cuman kita nggak boleh begitu juga kali. Jangan pernah berkata buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang jangan gitu. Nah, belajar agama kalau redaksional begitu. Ya, kalau hanya belajar agama sesuai dengan redaksi begitu. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Orang tua Nabi neraka. Nah, ulama mengajarkan jangan seperti itu. Ada orang tua ente, ya enggak? Maaf, masuk penjara. Baru aja tanya deh, woi, baru pulang di Cipinang ya? Yang dulu bunuh siapa sih? Walaupun benar, tapi anak itu dikata gimana? Wah, beri. Bapak udah pulang penjara. Ente punya anak, buader, nakal. Terus, jadi bilang sama temannya, anak lo bader banget, udah song minta ampun dah gua punya anak kayak anak lo, gua injek kali. Ngomong depan bapaknya itu, nanti gimana kata gitu? Ya nggak, terima nggak? Nggak terima kan gitu. Ya, Nabi Muhammad kita begitu. Nabi Muhammad kira-kira gimana? Andai kata ada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kata itu orang tuanya di neraka. Waduh, kata Nabi gimana ini orang nih? Pakai perasaan ngomong.
Ada ulama nih dalam hadis, dalam keterangan kitab, Nabi begini ngomong, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarabat ramatatu yada." Nabi ngomong, andai kata putri saya Fatimah nyolong, saya potong tangannya. Itu redaksi hadis dalam kitab. Seandainya Fatimah putri saya nyuri, saya potong tangannya. Hadis itu, hadis. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Tetapi kita membaca hadis itu jangan begitu, karena kita nggak mau menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Nabi. Itu baru kita namanya memuliakan Nabi. Nggak mau mengkaitkan hal-hal yang buruk kepada Nabi. Maka ketika ulama membaca hadis itu, dia roba dan tentunya, lau anna fulana binti fulan sarakot, lakotok itu ya ada. Andai kata si fulana anaknya fulan nyolong, saya potong tangannya, dirobah. Karena kalau disebut nama Aisyah, nama Nabi Muhammad Fatimah, nama takut Nabi tersinggung. Oh, ada jarang orang memahami seperti itu. Ya. Nah, seperti itulah kita diajarin oleh ulama guru kita, karena kita harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mengatakan Sayyidina Muhammad, maka itu menjadi kewajaran kita berikan predikat itu pada orang yang bernama Muhammad. Itu maksudnya. Orang Barat, ya, emaknya kawin lagi, ya, sama suami baru, namanya Jonathan. Anak manggilnya bapak angkat bilang, "Hey John, where are you?" John gaya lo. Ya, "Hey John," anaknya manggil John. Barat. Ya, tapi kita kan nggak ada. Tetap walaupun bapak kawan panggil Ayah. Malah di Barat sekarang manggil orang daddy, father udah jarang, namanya langsung. Jadi kembali kepada permasalahan saya itu adalah secara bahasa predikat itu tepat untuk disandang pada seseorang yang kita anggap tepat untuk menyandang seperti itu. Ya, jadi nggak usah bicara apa, dalilnya mana, gimana, ribet. Dalil, apa? Kalau orang yang memahami agama terlalu redaksional dengan dalil, seperti itu susah berkembang, susah mempertimbangkan. Ya, ada top gitu aja. Karena Nabi Muhammad SAW mulai pada begitu, nah, jangan begitu ya. Jangan begitu juga kali. Paham? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa saja yang kita baca setelah Hamidum Majid? Ada doa yang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza tasyadukum falista'idillah min arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal." Baca tuh. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah dan masih dajjal. Dajjal yang udah ketahuan kapan munculnya, doanya dari jauh-jauh hari dan diajarin. Saking itu orang fitnahnya luar biasa. Dajjal itu. Walau kita bahkan nunggu Dajjal, maka enggak apa anak kita nunggu Dajjal, tapi kita juga diajarin buat kita dan keturunan kita jangan sampai kena doanya kita, biar keturunan juga kita lepas. Begitu. Ya. Kenapa kita disuruh doain dari fitnah Dajjal? Supaya keturunan kita juga jangan sampai kena fitnahnya Dajjal. Itu maksudnya. Dajjalnya juga belum muncul, saya doa sekarang. Apa perbedaan fitnah qabr sama adab qabr? Wa min fitnatil qabri wa min adabil. Fitnahnya kuburan adalah pertanyaan. Adabnya kuburan adanya siksa. Nah, itu bedanya ya. Bedanya fitnah kuburan sama adab kuburan. Kalau fitnah kuburan apa? Ditanya nggak jawab. Man rabbuka? Kita buka. Oh, kalau kita nggak bisa jawab, makanya kita supaya jangan
dapat namanya fitnah kubur. Ada kubur, waduh, ente. Seringan-ringannya adab kubur adalah orang akan dihimpit hatta ikhtilafatil adwa'i, sampai tulang rusuknya berhimpitan. Nih, paling ringannya. Ente semua gini. Mesin. Berat. Kata Siti Aisyah, sakit banget ya Rasulullah. Bagi orang mukmin itu seperti bayi yang dikekep emaknya. Napasnya iya sakit, ya segitu udah. Bagi orang mukmin, bagi orang kafir sampai tulang rusuknya les. Itu siksaku. Ada ulah orang yang ninggalin sholat. Ulah apa namanya? Ulah apa? Ja'al akra, kata hadis. Di kuburan, di hadis banyak ja'al akra. Ada tanduknya. Tapi kalau udah ada tanduk itu mah kebohin tanduknya takut. Gimana ulah? Ulah nggak ada tanduknya, kita takut. Ulah apa paling bego? Paling ulah kadut ya. Ulah kadut kan kalau gigit nempel. Apa? Ulah kadut. Wah. Ular lihat dia takut. Sampai ular tuh dikasih satu energi di mana kita lihat aja takut. Ular. Mau dia apa namanya beracun berbisa enggak, kita ngelihat aja udah geli minimal. Dan itu dijadiin salah satu properti kuburan yang bakal nyiksa kita. Ulah namanya Sujaul Akra, itu sekali gigit ngebotnya sampai kiamat. Waduh, ngebotnya sampai kiamat, bisul ngebot seminggu. Jangan. Tapi kalau digigit ulah kuburan sampai kiamat kita masih akan maju. Halo. Itu gigitannya, itu baru gigitannya guys. Ada orang dililit, gigi, kuping, mulut, buntutnya ada buor. Itu ada beberapa keterangan hadis yang bilang bahwa sifat sujud akhirat ya. Itu namanya siksaku. Gede, dia kata Quran tembus 7 lapis menggambarkan saking kerasnya pukulan. Terus ada paku berapa ya? Paku triplek tempelin gede pakai mata, blek. Tembus nggak? Itu kita di kuburan udah kayak paku triplek. Kita di kuburan udah kayak paku triplek. Tahu paku triplek? Blek, hilang. Ayo. Ya, itu siksa kuburan. Belum nanti siksa, lagi hidup. Apa kita baca biar aman? Baca surat apa biar jadi teman kuburan? Surat? Al-Mulk. Kata Nabi jadi teman kita di kubur. Oke, dianjurin mau guru-guru ya. Waqiah, Tabah, Abismah. Segitu aja gampang banget. Mau anak bisa pakai pegang HP. Baca itu bentaran ya, Yasin, Jawa ada Waqiah, kabar kalau dia di bulan. Baca bentaran paling seperti 15 menit kelar. 10 menit Yasin, 5 menit Waqiah, 5 menit Tawarok. Asal udah cepat juga cepat bacanya. Ya, amalin. Ya. Doa selanjutnya dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma alimni du'aan au fi sholati. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lalu setelah itu salam. Dalam hadis jelaskan, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an syama'ili assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai kita bahas salat sampai sah. Salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Minimal kita dianggap selesai salam pertama sampai assalamualaikum menurut mazhab Syafi'i. Assalamualaikum, udah dianggap salatnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentut. Batal nggak salat? Batal. Tapi assalamualaikum belum longkung dendut, ya nggak? Belum longkung udah dendut, ulangin lagi. Soalnya, di kumnya paling tidak assalamualaikum, dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham ya? Minimal di assalamualaikum. Hadis selanjutnya berkaitan dengan zikir-zikir setelah sholat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.